Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga yang saya dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah ridha dengan semua istiqamahan kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu di Majelis Keluarga Indonesia, dan ini menjadi sebuah amal yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia, Bapak majlis ilmu itu adalah majlis yang sangat mulia, majlis yang sana dihadiri oleh para malaikat, majlis yang senang diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula Allah menyebutkan orang-orang yang selalu hadir untuk thalabul ilmi dan disampaikan kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus istiqamahkan kita dan menjadikan ini amal yang dicintainya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita SAW, beserta keluarganya, para sahabat yang muda, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman, umat yang senantiasa merindukan untuk berjumpa dengan beliau, umat yang kita berharap dengan syafaat dari beliau, syafaat yang paling agung tentu bisa masuk surga tanpa hisab, karena rahmat Allah dan juga syafaat dari Nabi kita SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di kajian Quran Inspirasi Quran yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Khairil Anam, dan masih di tema tentang surat Al-Jumu'ah, dan kita sudah melewati beberapa kajian dan pembahasan yang dari surat pertama sampai, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada pembahasan terakhir tentang surat Al-Jumu'ah, ya, tentang bagaimana hari surat ini berkaitan dengan hari Jumat. Dan tentu di kajian sebelumnya kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Salah satu misinya adalah untuk menyampaikan Al-Quran Karim, kemudian tidak hanya membacanya tilawah, ya, tapi juga melakukan tazkiyah atau nufus, dan juga ta'limul kitab wal hikmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tidak dalam surat Al-Jumu'ah. Di dalam pembahasan kemudian Allah juga mengupas tentang kaum Bani Israel yang di sana mereka sudah diturunkan Taurat, kitab Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Dan tentu ini referensi atau kaitan yang sudah dibahas oleh Ustaz Fadil Alam, memantapkan keimanan kita. Dan insya Allah ini kemudian di pembahasan sekarang mudah-mudahan kita akan makin juga memperdalam bagaimana kaitannya ayat demi ayat sampai akhir ayat, yang mudah-mudahan kita akan makin paham dengan apa di balik makna surat Al-Jumu'ah ini. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Khairil. Masih ingat Ustaz? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pembahasan terakhir Ustaz, ya, surat Al-Jumu'ah ini, atau masih ada Mungkin pendalaman dua kali lain? lagi ya. Dua kali lagi. Lagi. Karena ini mulai masuk kepada ayat terakhir saja, ya. Ya, betul. Ayat terakhir yang juga nanti bagaimana kaitannya antara satu ayat dengan ayat lain yang menjadi sebuah kesatuan, ya, tentang karena di awal-awal Allah menjelaskan tentang misi kenabian, ya. Kemudian di akhir ayat nanti insya Allah akan kemudian dibahas lebih detail lagi apa relevansinya atau kaitannya dengan ayat sebelumnya. Silakan Ustaz untuk memulai kajiannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Hari ini kita kembali lagi untuk melihat surat Al-Jumu'ah. Dan kita akan melihat juga korelasinya dengan Nabi Ibrahim. Kemudian korelasinya juga dengan perayaan sholat Idul Adha. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Kemudian visi dari Nabi Ibrahim itu dan warisan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, termasuk kepada generasi Nabi setelahnya. Karena Nabi Ibrahim ini adalah tokoh sentral ya. Ini tokoh sentral yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita pelajari juga. Dan apa hubungannya dengan surat Al-Jumu'ah ini? Oke, kemarin kita baru merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, kalau ngelihat wajahnya Mas Walis ini, sinarnya sinar sapi dan kambing ya. Masya Allah. Habis mengkonsumsi banyak nih kayaknya. Oke. Nah, sholat kaitannya ibadah di hari raya Idul Adha. Ini identik dengan ibadah apa saja? Ada sholat, ada udhiyahnya, ada pemotongan kambing ini hewan kurban ya. Ya, betul. Jadi satu kaitannya dengan hewan kurban atau kita berkurban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha identik dengan ibadah haji. Jadi ada dua ibadah besar ya. Satu ibadah haji, kemudian yang kedua adalah korban. Dua ibadah ini mengacu kepada sosok yang luar biasa. Tokoh sentralnya itu pada sosok ini. Mau tawaf, yang membangun Ka'bahnya itu siapa? Sa'i itu mengacu kepada keluarga siapa? Ya, Zam-Zam itu mengacu kepada Nabi siapa? Jadi ternyata kalau kita pelajari satu kaitannya dengan Nabi Ibrahim, Sa'i itu peristiwanya adalah peristiwa historical dari istri Nabi yaitu Siti Hajar. Zam-Zam identik dengan Nabi Ismail. Jadi tokoh sentralnya sebenarnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Nabi Ibrahim ya menjadi tokoh sentralnya? Itu kan yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa kok Nabi Ibrahim ya? Ini hari raya umat agama Islam loh. Kenapa sosok Nabi Ibrahim ini begitu sangat istimewa? Nah, silakan dibuka di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 124. Sehingga kita bisa mengetahui kenapa kok Nabi Ibrahim ini menjadi sosok sentral. Bisa dibantu? Atau saya buka? Kira-kira ada 124 ya, 124. 45 ya? Nah, di situ kita bisa baca bahwa Ya. wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat ini mengacu kepada ujian-ujian, tes yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu melaksanakan dengan nilai sempurna. Artinya setiap tes yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu lulus dengan nilai cum laude. Ya. Nah, setelah mendapatkan nilai yang sangat baik sekali, cum laude ini, maka Nabi Ibrahim itu mendapatkan promosi. Apa promosinya? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau linnasi imama, pemimpin untuk seluruh manusia. Berarti promosinya Nabi Ibrahim menjadi apa ini?
menjadi pemimpin. Pemimpin. Maka kita kenal Nabi Ibrahim ini dengan bapak para nabi, karena menjadi imamah, pemimpin. Kesadaran Nabi Ibrahim terhadap Tuhan, ya, kaitannya dengan tauhid itu sangat tinggi sekali, kan? Betul nggak? Kita tahu sejarahnya, matahari, bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, dan seterusnya. Nah, dari situ kita kenal Nabi Ibrahim ini adalah bapak tauhid. Terus bapak Nabi Ibrahim ini kesadaran terhadap Tuhan, terhadap Allah sangat tinggi sekali. Kesadaran terhadap Allah yang tinggi ini yang kita kenal dengan nama apa? Takwa. Ya, takwa. Dan setiap sholat Idul Adha, setiap sholat Idul Fitri, nasihatnya, salah satu rukun dari khutbah Jumat, khutbah Idul Adhanya adalah takwa, nasihat takwa. Kalau tidak ada nasihat takwa, maka mempengaruhi syarat sahnya khutbahnya. Dan karena khutbahnya merupakan rangkaian, mempengaruhi sholat idnya, kan? Iya, mempengaruhi. Dan ternyata takwa itu bukan hanya di 2 sholat id ini saja, tapi bisa dilakukan di mana rukunnya? Di sholat Jumat. Jadi ternyata takwa ini menjadi hal yang fundamental. Betul nggak? Iya. Ya, takwa menjadi hal yang fundamental dalam agama Islam. Nah, seringkali kan gini ya, ketika kita masuk perayaan sholat Id, gitu ya, kemudian kita belajar kaitannya dengan ritualnya, dan kita akhirnya fokus kepada ritualnya, dan melupakan hal yang fundamental. Ternyata hal fundamental yang dinasehatkan secara terus-menerus, mau sholat idnya dari zaman dahulu kala, sampai zaman sekarang, sampai zaman yang masa akan datang, tidak akan berubah. Nasihatnya kaitannya dengan takwa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana Nabi Ibrahim ini akan mewariskan ketakwaan, visinya ke depan buat generasi-generasi berikutnya. Dan bagaimana juga hubungan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, 2 hal itu kita akan gali. Nah, silakan dibuka sekarang 129 Al-Baqarah. Ya Tuhan kami itu seorang rasul dari kaum Rasul. Ya. Nah, nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan promosi, maka Nabi Ibrahim itu mulai dari ayat 125 dan seterusnya sampai 129 ini memanjatkan doa, dan doanya kaitannya dengan generasi berikutnya. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim. Allah quote, abadikan di dalam Al-Quran yang kita bisa baca sampai sekarang. Doanya apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya. Apa terjemahannya? Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah utuslah pada diri mereka seorang rasul minhum, yang berasal dari mereka. Ini hampir mirip nggak redaksinya dengan doa dengan surat Jumat yang kita pelajari? Iya. Sama dengan konsep itu ya. Iya. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin. Ya. Di dalam surat Al-Jumat benar tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Sama ya redaksinya ya? Mirip ya? Nah, sekarang kita lihat. Di dalam surat Al-Jum'ah, ketika Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum,
Itu mengacu kepada siapa? Rasulamnya. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, hubungannya dengan ayat 129 ini apa? Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kalau seperti itu? Nabi Muhammad adalah wujud terkabulkannya doa dari Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim yang berdoa kan? Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah utuslah dari mereka seorang rasul yang berasal dari mereka. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah satu rasul, ya, dari golongan mereka. Kemudian Allah menjawab walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Jadi kalau kita lihat dari silsilahnya, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail, setelah Nabi Ismail ada generasi Nabi dan Rasul berikutnya nggak? Lama tidak ada. Kemudian akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad. Ini loh silsilahnya. Satu, silsilah kedarahan. Kemudian yang kedua, silsilah dari spiritualnya. Doa dari Nabi Ibrahim diwujudkan oleh Allah, ya, menjadi Nabi Muhammad. Dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Berarti ada korelasinya ya. Ayat 129 ini dengan surat Al-Jum'ah. Ya. Kemudian, visi dari Nabi Ibrahim ini gimana? Mengajarkan kaitannya tentang bagaimana menemukan Tuhan, mengenal Tuhan. Kemudian bagaimana membangun kesadaran terhadap Allah. Itu gimana caranya? Maka step berikutnya, Mas Aris balik lagi ke surat Al-Baqarah 129 tadi. Maka visinya adalah yatlu alaihim ayatika, mengajarkan atau membacakan kepada mereka ayat-ayat engkaunya mengacu kepada Allah. Sama nggak dengan surat Al-Jum'ah? Sama. Di dalam surat Al-Jum'ah, yatlu alaihim ayatihi. Kalau di sini, yatlu alaihim ayatika. Sama ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sama juga. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Jadi 4 step untuk mengetahui kaitannya tentang Tuhan, untuk mengetahui kaitannya dengan agama Islam, maka melalui 4 step ini, dan 4 step ini merupakan visi dari Nabi Ibrahim. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam surat Al-Jum'ah, ayat kedua. Di dalam surat Al-Jum'ah itu, Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan tentang agama dengan cara 4 step, 4 langkah. Yatlu 'alaihim ayatihi, yaitu mengajarkan atau membacakan ayat-ayatnya. Ya. Terus wa yuzakkihim, dan menyucikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Berarti 4 step ini dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dan merupakan visi dari siapa? Doa dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Urutannya Maka, berbeda, Ustaz ya? iya, urutannya berbeda, betul. Urutannya berbeda. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, yang kedua itu adalah wa yu'allimul kitaba wal hikmah. 2 dan 3-nya. Wa yuzakkihimnya di ending kalau di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ya.
Berarti sudah dapat ya poinnya ya. Jadi hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad selain kaitannya dengan silsilah kedarahan, yang kedua kaitannya dengan visi untuk mengajarkan tentang kaitannya dengan agama. Ya, maka ketika Nabi punya anak, nama putra Nabi itu siapa? Yang meninggal dunia. Seorang Ibrahim. laki-laki, namanya Ibrahim. Ibrahim. Ya, berarti saking cintanya kepada nenek moyangnya, kakek moyangnya, anaknya juga diberikan nama seperti nama kakek moyangnya ini. Oke, sekarang step berikutnya. Bagaimana kita mewariskan terus nih? Ya, dengan membacakan kitab itu, ya, membacakan kitab. Dan bagaimana cara reunionnya? Maka kita masuk ke ayat yang baru yang kita akan pelajari dalam surat Jum'ah ini. Bisa masuk ke ayat 9, Mas Solis? Nah, nih. Sorry. 8. Sorry. Betul, 9. Sorry. Di dalam ayat 9, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila panggilan, jadi apabila ada panggilan untuk lis-shalah, untuk sholat, mi yaumil jum'ah, dari sebagian hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, ingat kepada Allah, wadarul bai', ya, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan sales. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan demikian ini adalah lebih baik untuk mereka, untukmu, jika kalian mengetahui. Nah, berarti visi yang kaitannya dengan step di bagian awal surat Al-Jumu'ah itu, yang 4 step tadi, itu diberikannya di mana? Di dalam sholat Jumat. Orang diingatkan kembali. Khutbah Jumat itu berisi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu loh korelasinya. Nah, cuman kadang-kadang kan gini ya. Kadang saya mendengarkan khutbah Jumat, kadang-kadang tidak ada satu ayat yang dibaca. Dia mulai dengan cerita sosok ini, sosok itu, gitu ya, yang mengambil hikmah dari kisah itu. Kan bisa ngambil dari sejarah, kisah para sahabat, kemudian ada orang yang tidak dikenal namanya juga. Kan memang enak ya menggunakan storytelling. Namun, kalau diperhatikan, kalau tidak ada ayat yang dibacakan, padahal perintahnya di dalam surat Al-Jum'ah, di dalam khutbah Jumat itu, di dalam surat Jum'ah juga, gitu ya. Yatlu alaihim ayatihi. Diminta membacakan apa? Ayat-ayat. Maka membacakan Al-Quran di khutbah itu menjadi rukun. Nah, itu jangan miss tuh. Jangan dilupakan. Oke, balik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku diri kamu beriman. Idza nudiya. Apabila nudiya itu maknanya adalah panggilan yang membuat kita harus merespon. Panggilan ini mengacu kepada apa sih sebenarnya? Adzan. Adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka tinggalkan semuanya, buktikan bahwa Allah Maha Besar. Itu pembuktian. Kemudian berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kan? Syahadatnya kita. Maka buktikan syahadatmu. Hayya 'alas shalah. Ayo sekarang salat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Jadi ternyata falah itu adalah kemenangan, falah itu adalah kesuksesan. Ternyata suksesnya hidup itu apa? Ketika engkau berhenti, ada panggilan sholat itu, engkau berhenti, engkau tunaikan sholatmu, itu adalah sebuah kemenangan.
Ya, konteks di dalam ayat ini adalah sholat Jumat, lissolah. Ya, oke. Berikutnya, lissolah. Lissolah itu artinya apa? Untuk sholat, untuk melaksanakan sholat. Sholah itu artinya apa? Sholat itu artinya apa? Sholah itu maknanya adalah membangun hubungan terkoneksi dengan Allah. Itu maknanya. Mas Holis, WA-nya kebuka ini. Ya, ya. Jadi, sholat itu adalah membangun koneksi kita dengan siapa? Dengan Allah. Ya, oke. Berikutnya, miyaumil jum'ah, dari sebagian hari Jumat. Nah, sekarang kita lihat umat sebelumnya bercerita tentang orang Yahudi kan, Bani Israel. Bani Israel itu ketika beribadah di Jumat atau hari Sabtu? Sabtu ya. Hari Sabtu, hari Sabat. Mereka ibadahnya full day atau bagian dari hari Sabtu itu? Full day. Full day. Kalau umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, full satu hari Jumat atau sebagian saja? Bagian. Sebagian. Maka di dalam ayat ini dikatakan miyaumil Jumat, dari sebagian hari Jumatnya. Itu perbedaannya. Ketika ada panggilan untuk sholat di hari Jumat ini, maka apa yang harus kita lakukan? Fas'au, maka bersegera, berjalanlah ila zikrillah, kepada ingat. Zikrillah itu maknanya adalah ingat kepada Allah, yang kita kenal dengan zikir. Nah, perhatikan nih di dalam ayat ini. Awalnya panggilannya adalah lissolah. Kemudian habis itu diganti dengan lidzikrillah, ila zikrillah. Artinya bahwa sholat sama zikir itu sama. Berarti sholat itu ingat dengan siapa? Ingat dengan Allah. Namun apa yang terjadi sekarang? Ketika kita sholat, kita perhatikan kanan kita, yang gerakannya, tahiyatnya yang goyang-goyang, kemudian yang naruh tangannya di atas, di bawah, kita concern dengan itu semuanya. Ya, kita perhatikan celananya orang, yang ngatung sama nggak ngatung. Padahal perintah sholat adalah membangun koneksi dengan siapa ini? Dengan Allah. Jadi ingatnya itu dengan Allahnya. Di dalam ayat ini kita dikasih tahu nggak tentang tanya. Gerakannya di sini diberitahukan, bacaannya diberitahukan nggak? Tidak. Tapi di dalam Al-Quran ini kita diajarkan hal yang fundamentalnya, bahwa lissolati miyaumil jum'ah itu tujuannya adalah zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Nah, kadang elemen yang fundamental ini kita lupakan. Kita fokus kepada menyempurnakan bacaannya, gerakannya, menyempurnakan wudhunya, itu bagus. Namun yang fundamental ini jangan dilupakan. Ini yang harusnya ada di basicnya, bahwa semuanya itu zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Nah, pertanyaannya, elemen ini sering kita lupakan nggak? Iya. Iya, ini sering kita lupakan. Membaguskan bacaan, iya, perlu. Tapi ini jangan ditinggalkan. Karena esensinya sebenarnya di sini. Katakan lagi nih, saya ambil contoh yang agak ekstrim supaya kita dapat esensinya ya. Misalnya gini, ada orang yang dia hidup berantakan lah. Kemudian dia sholat juga enggak, minum minuman iya, zina juga iya, kemudian badannya ditato. Kemudian tiba-tiba suatu hari dia sadar, tersadar dalam kehidupannya dia. Kemudian dia akhirnya pengen kembali kepada agama. Kemudian dia sholat. Ketika sholat, wudhunya akan sempurna nggak?
Udah lama nggak wudhu dia. Dia udah lama nggak sholat. Sempurna nggak sholat dan wudhunya? Tidak, Enggak. tidak. Nah, ketika dia sholat itu, dia ingat kepada Tuhannya dan dia minta ampun terhadap kesalahan-kesalahannya dia. Dari kacamata Allah, itu bisa diterima nggak? Tetap diterima, Ustadz. Diterima. Bisa diterima kan? Tapi kalau kita mengukurnya dari kacamata fikih, apa yang terjadi? Nggak sah sholatnya. Ngapain? Nggak perlu sholat kalau kayak gitu. Itu nggak akan sah, nggak ada gunanya. Ya, padahal fundamentalnya, basicnya dia sudah menjalankan, yaitu ingat kepada Allah. Kita mempermasalahkan tentang syarat sahnya. Ya, biarlah orang berproses, fundamentalnya dia sudah dapat, biarkan dia berproses. Ya, dapat poinnya ya. Jadi, yang fundamental adalah lidzikrillah, ingat kepada Allahnya. Ya, tapi bukan berarti, wah kalau berarti nggak apa-apa nih tatuan. Ya kalau udah bersih jangan, gitu loh. Ya, ini esensi dari sholat kita. Jadi, sholat itu adalah gerakan fisik, ya. Gerakan spiritualnya, gerakan hatinya adalah lidzikrillah, ingat kepada Allah. Maka sebaik-baiknya zikir, ya, sebaik-baiknya zikir itu apa? Sholat. Sholat. Ini ayatnya ya. Lis sholati ila zikrillah. Sebaiknya zikir, ya sholat itu. Nah, cuman kadang-kadang kan gini ya, kita pengen cepat-cepat selesai sholatnya supaya kita bisa berdoa. Betul nggak? Jadi kita fokus kepada keinginan kita tuh. Fokus kepada problemnya kita. Padahal di dalam sholat itu, zikirnya itu luar biasa. Ingat kepada Allahnya itu momen itu. Ya, ini adalah hal yang fundamental. Jadi ketika hari Jumat dipanggil, panggilan sholat itu, maka bersegera untuk zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Oke, bagian berikutnya. Wadarul bayi. Dan tinggalkan sales. Kenapa kok sales ya? Kenapa kok jual beli ya? Kenapa Banyak enggak? melalaikan ya. Dari zikir Allah gitu ya. Iya, kan kenapa nggak disebutkan accounting, misal pembukuan, kemudian eh, teknik gitu kan? Kenapa nggak disebutkan itu? Kenapa Allah memilih wadarul bayi? Baik. Apa itu? Sales. Karena dari semua bisnis ya, kalau semua bisnis kan flow-nya banyak ya. Ada promotion, ada apa namanya produk, gitu ya. Terus ada accountingnya juga. Dan semua bisnis itu ujungnya kalau tidak ada salesnya akan menarik ya? Hmm. Tidak. Maka yang disebutkan adalah yang puncaknya, yaitu kaitannya dengan sales. Kalau yang lain-lain itu juga akan mengganggu. Tapi top yang mengganggu ingat kepada Allah adalah sales ini. Misalnya nih, mau sholat Jumat, ada klien, mau deal. Jumat depan, mau berangkat sholat Jumat, mau deal lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa? Tinggalkan Kalau, sholat ya. kalau ditinggalkan rugi nih kita, nggak dapat sales gitu. Dari bisnis yang kita bangun, kita nggak mendapatkan. Kata Allah adalah, wadarul baik, tinggalkan itu. Kenapa? Pertanyaannya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Membuktikan, ketika kita meninggalkan, membuktikan bahwa kita percaya dengan Allah. Kita ingat dengan Allahnya. Jadi, ayat ini merupakan pengingat buat kita bahwa memenuhi panggilan sholat itu butuh effort yang luar biasa. Betul nggak? Meninggalkan sales loh.
Butuh effort loh. Jadi bukan hal yang ringan, berat ini. Maka jangan sia-siakan itu. Wadarul baik. Nah, sehingga kita bisa belajar. Ketika kita sudah mengkaji ayat ini, kita sudah mempelajarinya, maka kita melihat sales dengan cara berbeda nggak? Hmm. Kita akan melihat dengan cara berbeda. Biasanya kita lihat kerja, kerja, dan kerja. Maka kalau kita lihat ayat ini, enggak. Bukan kerja dan kerja dan kerja. Tapi apa? Allah dan Allah dan Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu. Jadi kira-kira sampai ayat 9 dulu. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari awal kita diskusinya kaitannya dengan ritual ibadah di hari raya Idul Adha, ada dua ibadah, yaitu haji dan korban. Dua ibadah ini mengacu kepada sosok Nabi yang luar biasa, yaitu bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid, dan bagaimana Nabi Ibrahim mewariskan visinya kaitannya dengan ketakwaan, kaitannya tentang kesadaran tentang Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal agama, maka diwujudkan oleh Nabi Ibrahim dalam wujud doa yang disampaikan kepada Allah. Dan doa ini Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran kita, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana visi yang luar biasa dari Nabi kita, yaitu bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian doa itu Allah kabulkan. Ya, permintaan dari Nabi Ibrahim ini dikabulkan. Dan dikabulkannya doa ini diwujudkan visinya juga Nabi Muhammad diutus menjadi penghujung dari para nabi dan menjalankan 4 step. 4 stepnya adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka semuanya, kita, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan aturan-aturan kaitannya dengan kitab yang ada dalam kitab, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Kemudian untuk mengingatkan itu semuanya, dibuat gathering di sebuah hall, yaitu hallnya adalah sholat Jumat. Diingatkan tentang apa? Diingatkan tentang 4 hal. Dan fokusnya di dalam sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, kaitannya dengan ketakwaan. Dan momen-momennya disesuaikan pada momen peringatan hari Jumat itu sendiri, dan Idul Adha itu sendiri, dan Idul Fitri. Kira-kira kesimpulan kita itu, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah, bismillah, jazakallah khairan. Jadi kita sudah paham ya, sehingga di surat Jumat ini memang ada sebuah pengabulan doa ya dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 129. Beliau berdoa kepada Allah untuk memohon diutusnya seorang rasul ya di akhir zaman gitu ya, yaitu akhirnya Allah mengabulkannya di dalam surat Al-Jumu'ah ini dengan Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan bangsa Quraisy, yaitu seorang nabi yang bernama Muhammad alaihissalam. Dan ada misi kenabian yang dijelaskan dalam ayat itu adalah sama dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu menyampaikan Al-Quran ya, tilawah, kemudian stepnya, kemudian tazkiyah, melakukan tazkiyah terhadap diri mereka. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ta'limul kitab wal hikmah, ya, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Baik jamaah yang berkah Allah, silakan yang ingin bertanya tentang bagaimana surat Al-Jumu'ah ini dalam aplikasi sehari-hari. Dan tadi disebutkan di penghujung penjelasan tentang betapa surat Jumat ya, yang disitu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik, lebih utama, lebih baik daripada perdagangan gitu ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Dan
di akhir itu memang kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyuruh ya kaum beriman untuk eh, apa namanya meninggalkan perdagangan dan kemudian menghadiri sholat Jumat. Kalau Mm, dilihat dalam korelasi di ini saya di tadi PC yang pertama ya, misi PC pertama tentang ilmu kita bahwa hikmah gitu ya. Kalau saya itu ketika membaca dengan kaitan dengan surat Al-Baqarah tadi, Zat, itu urutan mm. itu ada makna tersendiri nggak, Zat? Kenapa dirubah gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urutan eh, apa namanya tahapan-tahapan itu? Ya, nah, ya menarik urutannya. Nah, urutan di dalam surat Al-Baqarah itu adalah urutan permintaan dari Nabi Ibrahim kan, ya. Dan urutan itu inisiatifnya kan dari Nabi Ibrahim tentunya. Hmm. Kemudian Allah change tuh, ganti di dalam surat Al-Jumu'ah ini, nggak prosesnya ini loh, ya. Yaitu alaihim, dibacakan Al-Quran itu untuk menyucikan. Jadi dengan membacakan saja itu sudah bisa menyucikan, Hmm. ya. Baru belajar detailnya wa yu'allimul kitab wal hikmah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yatlu alaihim ayatikah dulu, kemudian wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, mengajarkan kaitannya dengan kitab dan hikmah, baru menyucikan kan? Hmm. Enggak, dengan dibacakan aja orang sudah berpikir, ya, orang sudah berpikir eh, itu sudah bisa menyucikan diri mereka. Jadi tugas engkau Nabi, bacakan saja ayat-ayatku. Nanti belajar detailnya, itu adalah orang-orang yang akan memberikan impact yang sangat dahsyat kaitannya dengan Hmm. penyebaran agama Islam. Maka di dalam ayat ketiga itu, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan kau juga punya kewajiban membacakan di luar orang-orang Arab ini yang belum engkau bertemu dengan mereka. Artinya, Islam itu ya akan go global. Caranya seperti apa? Bacakan ayat-ayat Allah itu. Nah, kadang-kadang kan gini, Mas Olis. Kita kan berpikir gini ya, supaya kita tahu tentang Islam, supaya kita mengenal tentang Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Belajarnya apa dulu? Nah, sekarang kita lihat praktek dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita, ya udah beli buku agama. Oh, beli buku kaitannya dengan fikih. Oh, beli buku kaitannya dengan Hmm. kisah para nabi dan rasul. Betul nggak? Itu praktek kehidupan agama kita. Ta'limul kitab dulu Zat, ya. Iya, kita belajar 4 mazhabnya dulu gitu. Supaya kita tahu tuh perbedaan 4 mazhabnya, ya kan? Belajar ini, belajar itu, ya. Hmm. Ya nggak salah kita mempelajari itu semuanya, itu baik, itu bagus. Namun yang menjadi problem kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali adalah kalau belajar Quran, udah cukup baca aja. Kalau belajar detail-detailnya untuk difahami itu kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Betul nggak? Seperti itu yang terjadi. Semua kitab dipelajari buat orang-orang yang pengen belajar agama, yang termasuk yang hijrah. Tapi kitab yang ditinggalkan Al-Quran. Doh enggak, saya membaca kok hampir setiap hari membaca. Dipelajari nggak apa yang dibaca itu? Tidak. Artinya itu sudah meninggalkan juga. Nah ini kan koreksi buat kita loh. Ini bukan tentang mengkritik seseorang, enggak ya. Ini adalah koreksi buat kita nih. Kebiasaan kita kan itu. Diawali dengan beli kitab-kitab buat anak kita kan dibeliin kitab-kitab para nabi dan rasul yang 25 itu kan. Diajarkan urut gitu loh. Terus diberikan kitab yang lain gitu. Namun kitab yang tidak dipelajari dan hanya sekedar dibaca saja itu Al-Quran. Padahal di dalam surat Al-Jumu'ah yang kita pelajari, step pertama adalah wa yu'allimul kita wa yu'allimul kita bawal sorry, yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Allah itu. Nah, kadang kita underestimate Al-Quran. Itu jadi problem utama. Kita underestimate Al-Quran. Ah, saya sudah tahu kisah itu. Saya sudah tahu kisahnya Nabi Musa. Enggak. Ketika diceritakan kembali, ketika berkombinasi dengan ayat yang lain, maka akan membentuk makna baru dan lebih dalam. Kombinasi lagi, makna baru lagi. Dan ada pelajaran baru kembali. Kayak ini kan kita dalam surat Al-Jumu'ah, kok tiba-tiba diceritakan setelah menceritakan karunia yang luar biasa, diberikan Nabi, yaitu Rasul minhum, yaitu Rasul yang berasal dari kaum yang umi, gitu ya. Kemudian diberikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, berarti kan 2 karunia besar ya. Nabi dan Al-Quran, betul nggak?
Habis itu diceritakan tentang umat sebelumnya yang dikasih Taurat. Loh ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi kan sudah ada di surat Al-Baqarah, ngapain diulang lagi? Ternyata dibacakan kaitannya dengan Yahudi, kamu punya potensi yang sama melakukan kesalahan seperti mereka. Jadi tidak garansi kalau kamu menerima menjadi sebagai umat Islam dan mendapatkan Al-Quran, petunjuk itu akan terus diberikan kepada engkau. Kalau kamu abai dengan petunjuk itu, kama tadil himariyah miru asfaro. Kamu tuh seperti keledai yang membawa kitab yang tebal-tebal dibaca di mana-mana ya, dihatamkan di mana-mana, dihafalkan, tapi engkau tidak tahu maknanya. Kama tadil himariyah miru asfaro. Kamu seperti keledai. Kita seperti keledai. Masa kita nggak tersinggung dengan Allah mengingatkan kita? Ini bukan tentang pembicaraan saya loh, tapi Allah mengingatkan itu di dalam Al-Quran. Baca tapi nggak paham dan bertahun-tahun, dan kita pelihara itu, dan kita merasa sudah baik. Enggak. Kita harus ubah itu semuanya. Kita harus ubah semuanya. Diawali starting point-nya dari mana? Untuk mengenal agama, untuk mengenal Tuhan. Tidak ada kitab yang terbaik selain Al-Quran. Ide yang luar biasa, ide yang hebat itu adanya di Al-Quran. Kadang ketika kita baca kitab, kita kagum dengan sosok penulisnya. Syekh ini, kiai ini, kita kagum. Kita lupa bahwa yang harus kita kagumi itu adalah Allahnya. Kadang adu-aduan kitab. Kadang adu-aduan ustadznya juga. Ustadz saya lulusan dari Mesir, ustadz saya dari Madinah, ustadz saya dari Mekah. Emang kredibilitas ustadz Anda dari mana? Loh kok adu-aduan ustadz? Ketika kita belajar agama, yang kita harus agungkan siapa? Allahnya. Maka kalau agung-agungan kaitannya dengan kitab, agung-agungan kaitannya dengan ustadznya, maka itu kaitannya dengan hawa nafsu nggak sih sebenarnya? Apakah engkau menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan? Maka balik lagi, yuk balik lagi dalam Al-Quran ini. Banyak yang kita sudah abaikan dengan Al-Quran ini. Walaupun kita sudah membacanya berulang-ulang, tapi banyak yang kita masih abaikan untuk mempelajari isinya. Kira-kira gitu Mas Farid ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tazkiyah itu menjadi pondasi gitu saja untuk masuk ke pembebanan syariat sebenarnya ya. Ya, Jadi betul. seringkali anak kita gitu ya dibebani syariat tapi tazkiyahnya malah lupa untuk menanamkan. Tazkiyah itu dengan akhlak sama Ustaz ya. Iya. Adab gitu ya. Tazkiyah itu lebih besar dibanding akhlak. Tazkiyah itu kan menyucikan. Ya. Kalau akhlak itu kan outputnya kan. Outputnya. Jadi prosesnya dulu, kemudian orang itu akan outputnya akan berbeda. Maka kayak misalnya gini, minuman keras, khamar, ya, dilarangnya pada periode Mekah atau nanti di periode Madinah? Madinah ya. Di Madinah. Orang butuh proses dulu kan untuk menyucikan. Sehingga ketika ada perintah larangan nggak boleh khamar, langsung orang Islam, wah ini kecil nih, saya sudah perang jihad ini, cuma ninggalin ini enteng lah ya. Kira-kira gitu. Karena sudah menyucikan. Jadi orang itu butuh proses ternyata ya. Perintah jilbab, adanya di Mekah atau di Madinah? Perintah itu? Di Madinah ya. Di Madinah. Jadi nggak ditekankan berjilbab dulu. Enggak. Nanti. Setelah berproses, imannya kuat, pikirannya sudah tergali, hatinya udah disucikan, maka bisa menjalankan syariat. Gampang itu syariatnya. Gitu kira-kira. Nah, kita mengajarkan syariatnya dulu. Logiknya belum. Dan menyucikannya belum. Sehingga apa? Dia berjilbab, ya karena orang tuanya, nanti selesai kuliah, ketika kuliah, dia kuliah di luar negeri, dia buka jilbabnya. Karena nggak tumbuh dari dalam. Nggak tumbuh dari dalam. Ada laki-laki yang beda iman, dia ngikut. Ya, karena belum matang secara logikanya dan spiritual. Baik, masih ada yang ingin bertanya tentang bagaimana pemahaman kita terhadap surat Al-Jumu'ah. Jadi insya Allah nanti pembahasan terakhir Ustaz ya, nanti akan lebih detail di pekan depan, insya Allah di pekan depan kita masuk ke
pembahasan tentang eh, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan di akhir-akhir ayat itu ya, bagaimana Ya. akhir ayat surat Al-Jumu'ah ini berkaitan dengan keseluruhan pemahaman terhadap ayat-ayat dalam surat Al-Jumu'ah ini. Baik, silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Lanjutin ceramahnya aja lagi Pak Ustadz sampai jam Mau tanya 7. satu Pak Ustadz, boleh? Boleh, silakan Bu Elvi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini soal sholat Jumat. Kalau di sini kan saya hari Jumat tuh ikut sholat Jumat Pak Ustadz. Terus kalau kita mau mengerjakan sholat qobliyah zuhur itu pas azan pertama ya Pak Ustadz, atau boleh itu di masjid? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, nah itu kan kaitannya dengan ritual ibadahnya ya. Maka kita harus mereverse yang pertama kali. Jadi sebenarnya gini, di dalam sholat Jumat itu azannya berapa kali sih sebenarnya? Maka muncul pertanyaan tadi kan, setelah azan pertama atau setelah azan kedua, gitu kan? Nah, kita harus melihat bahwa historikalnya seperti apa. Historikalnya di zaman Nabi dan para zaman sahabat di awal-awal, azannya hanya sekali. Azannya hanya sekali. Boleh nggak pertanyaannya, sholat qobliyah Jumat? Ya. Boleh nggak pertanyaannya? Ya boleh. Boleh. Kemudian analoginya adalah karena zuhurnya tidak ada, maka qobliyah zuhur diganti dengan qobliyah Jumat. Ya. Analoginya gitu. Nah, saya mau kasih tambahan poin gini. Di dalam sholat Jumat, ya, itu kan menggantikan sholat duhur, betul nggak? Duhur udah nggak ada. Kalau sholat Jumat, duhurnya udah ada. Duhur itu berapa rakaat? 4. Berarti masih ingat ya? Terus sholat Jumat berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Duanya kemana hilangnya? Maka ulama mengatakan duanya itu diganti dengan khutbah Jumat. Jadi sholat dan khutbah merupakan rangkaian. Khutbah dan sholat merupakan rangkaian pengganti sholat zuhur. Kalau kita sholat zuhur, ketika sholat kita ngobrol nggak? Boleh ngomong nggak? Boleh jawab handphone nggak? Enggak. Boleh balas WA nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Maka karena di dalam sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur dan khutbahnya termasuk rangkaiannya, maka jangan lakukan pembicaraan ketika khutbah. Ya, karena itu masih rangkaian sholat. Ya, jadi rangkaian sholat. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Berarti sholat Jumat clear ya, jelas ya. Nah, pertanyaannya sekarang, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kita bisa saksikan, habis sholat, orang pada pergi. Khutbahnya ditinggalkan. Iya, Pak Ustadz. Ya, itu jadi rangkaian. Jadi duduk. Emang mau kemana? Opornya kan masih ada kan? Opornya masih ada. Nggak kemana-mana. Jadi, selesaikan rangkaian sholat Idul Adha dan Idul Fitrinya. Dengarkan khutbah itu. Itu satu rangkaian. Maka sejarahnya sholat Jumat itu pertama kali dilaksanakan sholat Jumat itu nanti ada kaitannya dengan ayat ke-11 ya. Sholat Jumat itu urutannya sama dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, sholat dulu baru khutbah. Itu susunannya. Pertama kali Nabi sholat itu seperti itu. Sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan khutbah. Dilalah ketika khutbah ada pedagang yang datang dan membawa dagangan yang esensial. Maka sahabat itu, ini sahabat loh. Ini sahabat Nabi. Meninggalkan Nabi sedang berkhutbah.
tapi nggak disebutkan nama sahabatnya. Ya. Terus nanti kalau kita belajar tafsir, oh tinggal 12 orang saja. Siapa 12 itu? Dipermasalahin. Ya pokoknya 12 lah. Ada yang mengatakan 30, ada 12, nggak penting jumlahnya. Tapi sebagian meninggalkan Nabi sedang berkhutbah. Maka setelah turunnya surat Jumat ini, susunannya dibalik. Khutbah dulu, baru sholat Jumatnya. Gitu. Jadi tetap ya, kalau Idul Adha sama Idul Fitri, jangan buru-buru pulang dulu, khutbahnya diselesaikan dulu ya. Iya, Ustaz. Oke, cukup? Ada pertanyaan soal sholat Jumat nih, Ustaz. Dari Bunda Aisyah Humairah ya. Izin tanya Ustaz mengenai sholat Jumat. Apakah kalau hari Jumat itu bagi kita perempuan yang tidak ke masjid, apakah mengerjakan sholat seperti sholat Jumat yang 2 rakaat di rumah itu boleh apa enggak gitu? Oke. Perempuan itu boleh atau enggak sholat Jumat? Tidak terlarang. Tidak terlarang. Cuman di Indonesia itu nggak common. Kalau di Mekah Madinah sholat Jumat nggak ibu-ibu? Yang umroh atau yang haji? Sholat Jumat. Sholat. Sholat. Jadi boleh. Jadi itu melaksanakan boleh gitu loh. Cuman di Indonesia itu nggak tahu gitu loh. Saya lihat sejarahnya ada di mana ya? Kitabnya Buya Hamka ya. Akhirnya kayak ada kesepakatan itu ya buat laki-laki aja, perempuan enggak gitu ya. Padahal boleh sebenarnya. Itu dibahas di kitabnya Buya Hamka tuh. Jadi boleh nggak sholat? Boleh. Boleh. Tapi kalau di rumah tidak 2 rakaat saja, tidak tetap Iya. kembali ke sholat zuhur seperti biasa ya. Ya, jangan diganti. Wah, ini kan Jumatan, jadi 2 rakaat. Nanti tunggu suaminya khutbah di rumah gitu kan. Enggak. Tetap ganti dengan zuhur kalau nggak Enggak sholat. juga lah. Itu juga saya waktu sholat Jumat lagi khutbah ada orang sholat itu 4 rakaat, 6 rakaat. Itu sholat apa tuh Pak Ustadz? Waktu orang lagi khutbah. Wah, ditanyain sama orang yang sholatnya Bu. Tuh. Saya nggak tahu tuh mereka sholat apa tuh. Itu Yang boleh jelas, ya Pak Ustadz ya lagi khutbah sholat sunnah gitu. ya, diutamakan ya fokusnya kepada khutbahnya ya. Cuman kalau orang datang terlambat, ya sholat tahiyatul masjid dulu ya. Karena kan itu ada peristiwanya, ada hadisnya, orang datang terlambat, ya disuruh berdiri untuk sholat oleh Rasul. Ya, nggak tahu itu sholat apa, 4 rakaat. Karena kan tetap tadi kan logiknya dulu ya, logiknya dulu. Khutbah itu merupakan rangkaian sholat Jumatnya. Maka fokus ke situ dulu. Jazakallah Pak Ustadz. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah wa syukurillah jazakallah khairan Ustaz atas ilmu nasihatnya dan juga sharing tentang bagaimana inspirasi yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Jumu'ah ini, dan tetap untuk tentang tadi tahapan-tahapan untuk memahami agama Allah ini memang tidak boleh ditinggalkan ya. Tahapan dengan cara membacakan Al-Quran, kemudian melakukan tazkiyah, membersihkan diri kita, dan terakhir dengan tahapan ta'lim kitab, yaitu mengenal tentang syariat dan kemudian mengenal tentang hikmahnya dari Al-Quranul Karim. Dan inilah keseluruhan proses yang harus kita lalui dalam memahami Al-Quranul Karim, dan inilah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang orang beriman. Tidak hanya kemudian Al-Quran disimpan gitu ya di rak-rak buku kita gitu kan, ditinggalkan, tapi juga dibaca, tapi juga tidak hanya dibaca, karena jelas ayatnya ini Al-Quran menjadi sebuah proses untuk tazkiyah. Al-Quran menjadi sebuah proses juga untuk tadi memahami kita hikmah syariat dan juga hikmah dari Al-Quran Al-Karim. Karena itulah sahabat yang menggunakan Allah tentu tidak lagi kita membiarkan bahwa kita hanya membaca, merasa cukup dengan membaca Al-Quran, tapi tidak paham dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah itu. Setidaknya ya, kalau tidak mungkin mendengarkan tafsir dari para guru kita yang menjelaskan tentang itu, kita membaca terjemahannya. Tentu mungkin tidak bisa paham secara utuh ya. Baca terjemahan itu harus kita membukakan tafsirnya, kemudian juga hikmahnya juga ditadaburi gitu ya. Dan lebih enak sebenarnya ketika kita didamping oleh para guru nih yang mendampingi kita di setiap pagi dan di malam hari ya. Di malam hari ada tadabur Quran bersama Tuan Guru Suparman Pajar, dan juga di pagi hari ada banyak ustadz
mendampingi kita untuk memahami agama ini, syariat ini, dengan kajian-kajian dari mulai tentang keluarga, Al-Quran, tentang tema-tema lainnya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah untuk kita semua dan kita makin lebih paham lagi dengan agama kita, dan itu menjadi orang yang bisa menjalankan mengamalkan semua apa yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis Nabi. Yang sampai kita seperti yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, orang Yahudi ya, Bani Israel yang kemudian diberi kitab yaitu Taurat, tapi mereka disebutkan seperti keledai yang membawa kitab tapi tidak tahu apa yang dibawanya. Itulah perumpamaan yang sangat buruk sekali untuk orang-orang kaum Bani Israel ya, yang tidak mengamalkan dari apa yang mereka dapatkan dari nabinya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk keledai, orang yang hanya membaca saja Al-Quran tapi tidak mengenal, tidak memahami apa yang kita baca. Dan itulah masih ada waktu, usia kita masih Allah berikan, dan mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita dengan banyak mengaji lagi, makin mempertebal iman kita dengan taklim, salah satunya dengan melalui di MKI. Dan tidak lupa kami juga sampaikan, ada pagi hari menjadi sebuah pagi yang istimewa dengan kita bersedekah, dan insya Allah sedekah yang diamanahkan jamaah untuk kegiatan dakwah MK ini salah satunya juga akan kami dedikasikan untuk saudara kita ya di Gaza yang sedang menderita, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita mengikat hati kita untuk ikut merasakan bagaimana yang mereka rasakan juga, dan ini menjadi sebagian dari keimanan, kesempurnaan iman kita, yaitu orang-orang yang merasa ikut menderita dengan apa yang dialami oleh masyarakat kaum muslimin di Gaza, dan mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Baik, diamankan Allah, mari kita tutup pada sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا